Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul khalqi wal makhluqat. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu khairum minha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujzal ladzina 'amilus sayyi'ati illa ma kanu ya'malun. Shallallahul alaihi wa sadaqa rasulil karim. Alhamdulillah, jamaah salat Isya dan salat tarawih rahimakumullah, tiada henti-hentinya kita memanjatkan puja dan puji syukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Saat ini kita bisa merasakan bukti bahwa Allah memberikan nikmat adalah kita masih bisa bernafas. Mungkin banyak saudara handetolan yang saat ini tidak bisa hadir ke masjid karena persoalan kesehatan. Sementara kita diberikan oleh Allah kemampuan, waktu, dan nikmat sehat ini, maka marilah kita daya upayakan semaksimal mungkin agar kita mendapatkan rahmat, maghfirah, dan itqum minan nar. Kita mendapatkan rahmat karena tadi kita menunaikan puasa Ramadan. Sudah hari keberapa adik-adik? Sudah kita sampai hari ke-7. Alhamdulillah. Di dunia kita dapat farhatani. Farhatun inda iftar. Yang pertama, kita mendapatkan kebahagiaan ketika kita berbuka puasa. Nikmatnya puasa itu terletak pada beduk maghrib, ya. Leres? Ada yang beduk maghrib melanjutkan puasa? Ada. Puasa apa niku? Nah, mungkin di blender, Pak. Dados mboten usah ngunyah. Napa digantos infus no? Nggih. Alhamdulillah, itu farhatun. Satu kenikmatan, satu kebahagiaan. Jadi setelah berjuang, berjihad selama sehari penuh, menahan lapar dan dahaga, begitu dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Begitulah nikmat yang Allah berikan. Itu hanya di dunia, hanya lewat tenggorokan saja. Belum diberikan nikmat-nikmat yang lain yang Allah akan berikan tunai kelak di akhirat nanti. Yang kedua, farhatun inda liqa'a rabbi. Jadi nikmatnya orang puasa adalah ketika di dunia, ketika kita berbuka. Yang kedua, kenikmatan kelak ketika kita bertemu secara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, pencipta kita. Pernah suatu ketika Nabi Musa alaihissalam
ingin berjumpa langsung dengan Allah, ingin melihat Allah dengan kasat mata. Namun apa yang terjadi? Meletuslah gunung Tursina. Karena tidak mungkin saat ini seseorang melihat dengan mata kepala. Mata kepala berarti mata dan kepala jadi satu, nggih? Kalau matanya ditinggal, kemudian kepalanya jalan sendiri, medeni bocah, nggih. Itu kenikmatan. Maka panjenengan rawuh di masjid ini karena akan bertemu dengan Allah kelak dengan amal-amal yang kita lakukan. Nah, kita bersyukur mendapatkan hidayah keislaman ini. Karena tidak semua orang mendapatkan hidayah. Contoh, banyak para guru besar atau profesor yang ilmunya sudah banyak tetapi tidak tersentuh oleh hidayah. Mereka mempelajari Islam tapi berhenti hanya Islam sebagai ilmu pengetahuan atau Islamolog. Sementara kita mempelajari Islam itu untuk diamalkan, dipraktekkan, menjadi best practice, menjadi praktik baik dalam kehidupan bermasyarakat. Maka bertemu dengan Allah itulah puncak kebahagiaan, puncak kenikmatan. Maka kenikmatan surgawi itu nanti adalah mata ainun ro'at wala udunun sami'at, di mana mata belum pernah merasakannya, telinga belum pernah mendengarkannya. Karena kenikmatan yang di dunia saja sudah seperti itu, kalau kita bisa mencapainya. Contoh tadi adalah kenikmatan jasmani ketika kita berbuka. Wis enake pol nggih. Nek remene Bapak Ibu ini kolak nopo teh panas manis. Teh panas mantep nggih, Bu. Wah, niku wis pol. Wis ora pengen apa-apa nggih. Tasih. Nggih, alhamdulillah. Niku. Jamaah rahimakumullah. Saya akan menyampaikan sedikit. Ini sudah 7 menit nih. Pripun iki? 12 nggih. 15 menit nggih. Nggih, 7 menit meleh. Nggih, kontrake ditambah nek pun 7 menit pengen tambah meleh nggih. Nggih. Perjanjian meleh nggih. Nggih. Niki firman Allah wonten ing surat Al-Qasas ayat 8 sekawan. Nih adik-adik mau menulis, ini saripatinya. Ini saja yang ditulis. Jadi barang siapa yang datang dengan membawa kebaikan, tulisan le. Man jaa bil hasanati falahu khairu minha. Barang siapa yang datang dengan membawa kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala yang lebih baik daripada kebaikan itu. Jadi kalau kita melakukan kebaikan, kita akan memetik hasil kebaikan kita. Kalau kita menanam kesainan, kita badhe panen kebaikan. Leres nggih? Jadi siapa yang menanam kebaikan, dialah yang akan mengetam. Dalam bahasa peribahasa Arabnya, man yasroh yahsud. Sing sapa nandur bakal ngunduh. Niki dipun imut-imut nggih adik-adik. Nek dolanan mercon iso kejedot. Ya, hati-hati. Ini bulan Ramadan dan bulan-bulan yang lain, kalau kita melakukan kebaikan, Allah akan melipat gandakan balasannya. Kita akan dibalas lebih baik
dalam surat Al-Zalzalah ayat 7, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Maka barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil atom, Allah akan memberikan balasan kepada kita. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang melakukan kejahatan sekecil atom, Allah juga akan membalas perbuatan kita. Nah, kembali ke ayat tadi, lanjutannya, wa man jaa bisayyi'ati fala yujza alladzina amilus sayyi'at illa ma kanu ya'malun. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan, dia akan dibalas dengan kejahatan yang seimbang. Bintene nopo? Nek kebaikan kok dilipat gandakan balasannya, sementara kalau kejahatan itu setimpal dengan kejahatan yang dilakukan. Inilah keadilan Allah. Inilah supaya kita termotivasi berlomba-lomba untuk melakukan ahsanu amalah, untuk melakukan perbuatan yang terbaik. Jadi setiap hari kita semuanya itu diberikan pilihan baik dan jelek. Diri kita senantiasa berdialog, hati kita itu berdialog dengan diri kita. Ini berangkat masjid tora, masjid tora, masjid tora, orang masjid, masjid tora. Ini di hati kita terus. Setiap kita mau mengambil keputusan, baik dan buruk itu sudah ada sebenarnya. Maka kalau panjenengan rawuh di masjid ini melakukan kebaikan, itu namanya inspirasi takwa. Maka di dalam surat Asy-Syams ayat 7 dan 8, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberikan ilham kepada manusia fujur, kecenderungan untuk melakukan kejahatan, dan takwa, kecenderungan untuk melakukan kebaikan. Maka kalau panjenengan jamaah sekalian, kita semuanya memilih melakukan kebaikan, itu inspirasinya karena inspirasi takwa. Nah, inilah jamaah rahimakumullah. Kalau kita menanam kejelekan, kita juga akan memetik kejelekan itu kembali kepada kita. Maka di dalam surat Yasin Allah berfirman, al-yauma nahtimu ala afwaihim. Pada hari ini semua organ tubuh kita akan bercerita dewe-dewe. Hari ini kita ke masjid, semua organ tubuh menceritakan, si A rawuh tindak masjid. Kemudian suatu ketika si A lagi datang ke tempat-tempat maksiat, organ tubuhnya yang akan memberikan saksi, memberikan bukti, sekalipun tidak ada tetangga ataupun orang lain yang mengetahui. Maka jamaah rahimakumullah, kita jelas setiap hari, setiap saat kita diberikan pilihan oleh Allah untuk melakukan kebaikan ataupun melakukan kejahatan. Kalau kita sudah tahu konsekuensinya podo-podo akan dibalas oleh Allah, dengan akal sehat, dengan hati yang bersih, kita berikhtiar, kita berusaha untuk melakukan yang terbaik, yaitu melakukan kebaikan. Setuju nggih? Maka marilah jamaah rahimakumullah, di sisa kehidupan kita, di sisa umur kita, di sisa waktu kita, marilah kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba untuk beramal yang terbaik, agar kita termasuk la'allakum tattaqun, termasuk golongannya orang-orang yang bertakwa, termasuk golongannya orang-orang yang beruntung
di dunia dan selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pas 15 menit upat siram santen sedaya kelepatan kawula nyuwun pangapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.